Mari kita terus menyembah Tuhan melalui doa kita. Hanya bagi Engkau-lah segala pujian, hormat kami anak-anak Tuhan. Kami sangat percaya Engkau adalah Bapa yang senantiasa memperhatikan kami. Engkau ada di ruangan ini dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sudah mengangkatkan segala pujian, hormat, pengagungan kami hanya bagi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau melihat semua keperluan kami. Berkatilah kami sesuai dengan keperluan masing-masingnya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua. Ya, shalom dan selamat pagi sekali lagi untuk sidang Tuhan yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di live streaming kita melalui Facebook, FB. Sebelum terlupa, kami sekeluarga sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada usaha gereja yang telah mencairkan hari penghargaan bagi kami yang melayani Tuhan di tempat ini. Dan ini merupakan satu komitmen semua secara langsung maupun tidak langsung. Saya mau katakan ini merupakan pelaburan setiap diri kita. Karena apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah pelaburan. Artinya kita melakukan sesuatu, ada simpanan di dalam kerjaan Tuhan. Ini yang kita sangat percaya karena dalam itu dikatakan Tuhan tentu senang dalam apapun yang kita lakukan. Apa yang kita buat, kata Yesus dalam Matius 25 itu, untuk orang yang memerlukan, untuk siapa saja, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Coba rujuk Matius 25. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik melalui maupun hari ini juga. Hari ini kita sama-sama memuji Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu adalah bahagian kita masing-masing. Apa yang kita laburkan, apa yang kita tabur, itu adalah bahagian kita. Tidak akan hilang, saudara. Ini yang firman Tuhan nyatakan, tidak akan hilang. Pelaburan di bumi ini boleh hilang dan kadang-kadang hilang, tetapi pelaburan kita, keterlibatan kita dengan pekerjaan Tuhan tidak pernah hilang. Itu membuat kita harus sungguh-sungguh dan terus semangat terlibat dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam persekutuan doa dan sebagainya, di rumah masing-masing kita buatkan kebaktian dan sebagainya. Itu adalah keterlibatan kita. Segala sesuatu keterlibatan kita itu sebenarnya pelaburan kita. Apa yang kita lakukan, apa kita laburkan itu adalah untuk Tuhan, dan Tuhan mencatat itu bagiannya bukan untuk orang lain, tapi siapa yang menabur, siapa yang terlibat, dia juga yang mendapatkannya. Ini adalah sesuatu yang di dalam Tuhan, saudara. Jadi itu yang saya mau share. Kami sekeluarga memang terus doakan semua, kita semua, dari yang kecil sampai yang tua sekalipun, karena itu merupakan satu kesatuan kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi selamat datang juga kepada jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Dalam tema kita bulan 9 ini, saya sudah nyatakan bahwa kita belajar tentang mencapai tujuan Tuhan. Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kami mengadakan konferensi di Bukit Kanada beberapa minggu yang lalu bersama dengan Dr. Deacon dan yang lain, peserta dan juga pemimpin-pemimpin dalam BM Sarawak ini, ada dua penceramah kami yang dari kurang lebih di sekitar India dan Myanmar begitulah, saya lupa negara mereka. Tapi mereka, waktu mereka menceritakan tentang latar belakang bangsa mereka, ada persamaan kebudayaan mereka dengan kita di Barat, khususnya di Barat, karena mereka tinggal di pedalaman. Mereka juga sebelum kenal Kristus, mereka juga selalu berperang ataupun ngayau, kata kayak itu, selalu mencari kepala.
Siapa yang mendapat kepala yang banyak, dia macam juara. Jadi kehidupan kita ada persamaan. Tetapi waktu mereka sudah kenal Yesus, mereka kenal apa tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak mau mereka selama-lamanya bermusuh. Tuhan mau mereka mengalami damai, mengalami kemerdekaan. Dan terlebih lagi untuk kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita harus dan terus bertekun mencari apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita belajar dari satu teks firman Tuhan dari 2 Korintus. Ini merupakan satu teks yang saya mau kita sama-sama belajar pada pagi ini. 2 Korintus 5, 17 sampai 21. 2 Korintus 5, 17 sampai 21. Kita membaca bahagian ini bersama-sama. Kita membaca bahagian ini bersama-sama dengan nada yang sederhana, tapi kita penuh sukacita membaca firman Tuhan ini. 1, 2 baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, supaya di dalam dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Kita harus mengalami ini, di mana Kristus sudah datang ke bumi ini 2000 tahun yang sudah berlalu. Dia sudah datang menjadi manusia dan telah menyelesaikan karyanya di salib. Kenapa dia perlu mati di salib, saudara? Supaya ada ruangan, ada peluang kita didamaikan dengan Tuhan Allah, dikembalikan kepada status kita pada mula-mulanya. Kalau kita melihat di Taman Eden, status manusia sebelum berdosa itu adalah status yang merdeka bersama dengan Tuhan Allah, bebas berjalan di Taman Eden, tidak ada halangan, tidak ada tembok pemisah. Itu artinya suasana damai, suasana merdeka. Tetapi oleh karena mereka sudah melanggar, ini asalnya dosa, melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah memberi satu arahan ataupun perintah, jangan makan buah di tengah-tengah itu dua. Yang lain boleh, yang lain bila-bila masa boleh makan, tetapi jangan yang di tengah itu. Sudah jelas, jangan makan buah itu yang satu-satu. Ada dua pohon sebenarnya, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Yang sempat dimakan adalah pohon pengetahuan, dan kehidupan tidak sempat dimakan. Jangan makan dari dua pohon itu, yang lain bebas. Tetapi manusia telah jatuh karena diperdayakan oleh si ular. Dari sana ada satu tembok pemisah di antara manusia dengan Tuhan Allah. Oleh itu manusia tidak dapat memecahkan tembok pemisah itu. Hanya pribadi Tuhan Allah yang perlu turun ke bumi ini untuk memecahkan tembok pemisah itu, supaya ada suasana damai lagi dikembalikan. Amin. Supaya kita didamaikan lagi dengan Tuhan Allah, saudara. Jadi pada hari ini kita harus mengenal itu. Itu adalah tujuan Tuhan, supaya kita mengalami damai itu, supaya kita terus di dalam damai itu, kemerdekaan itu, sampai kita meninggalkan dunia ini. Tema kita pada hari ini adalah kuasa damai dalam Kristus. Inilah yang mau Tuhan berikan kepada kita, supaya kita selalu mengalami kuasa damai
yang di dalam Kristus itu. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat mahal, saudara. Damai. Damai yang telah diberi sangat besar. Damai yang sudah Tuhan Yesus beri sangat besar sebenarnya, saudara. Lebih mahal daripada permata dan emas perak di bumi ini. Karena itu adalah merangkumi darah Kristus. Darah yang mahal, darah yang kudus yang telah datang mendamaikan kita dengan Tuhan Allah, saudara. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita. Oleh itu kita yang sudah kenal ini, kita patut bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena saya sudah kenal, saya sudah mengalami, saya sudah di dalam kuasa damai itu. Puji Tuhan. Dan jangan kita tinggal untuk diri kita sendiri. Kita harus berdoa supaya Tuhan pakai kita semua. Ini yang kita belajar hari ini. Kita sudah mendapatkannya, tapi jangan kita tinggal di sana, jangan kita stop di sana. Kita harus berdoa lagi, Tuhan, saya mau supaya yang lain juga mengalami kuasa damai itu. Ini yang Tuhan mau juga. Dia bukan hanya menyelamatkan kita yang ini saja, dia juga mau menyelamatkan mereka yang belum diselamatkan semua. Jadi ada 3 perkara yang kita perlu belajar supaya kuasa damai itu terus mengalir, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Ada 3 perkara. Yang pertama, itu adalah ayat 17. Ciptaan baru dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sudah mengalami ini, saudara. Jadi kita sudah mendapat ini, saudara, karena kita percaya pada Yesus. Jadi jangan kita genggam dia untuk diri kita sendiri. Kita harus say kepada yang lain juga, saudara. Ini tujuan Tuhan sebenarnya. Dia mau kita juga say-kan ataupun kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Next, yang pertama, ini situasi kita di dalam ciptaan baru Kristus itu yang lama sudah berlalu. Kalau kita ingat kembali diri kita dan kehidupan kita, memang ada yang lama yang sudah kita tinggal. Ada yang lama. Dulu kita tidak mau berdoa, tidak pandai berdoa, tidak mau memuji Tuhan. Tetapi sekarang kita rindu memuji Tuhan karena kita sudah tahu Tuhan yang telah membebaskan kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita tidak malu lagi memuji Tuhan. Kita tidak bosan berdoa karena kita sadar bahwa Kristus sudah memberi sesuatu yang baru untuk kita. Yang lama kita tidak ingat lagi. Seperti mana kesaksian Daud Tony, kita semua tahu siapa Daud Tony itu. Dalam beberapa tahun yang sudah berlalu, dia adalah bomoh yang terkenal di Indonesia. Dia mencoba Gelban Limondong, pendeta Gelban Limondong dari belakang. Karena itu adalah cara Tuhan menyelamatkan dia. Cara Tuhan menyelamatkan dia mungkin tidak sama dengan cara Tuhan menyelamatkan kita. Tapi yang pasti ada cara Tuhan menyelamatkan diri kita masing-masing. Jadi waktu Daud Tony sudah mengenal, ada lagi yang lebih baik daripada roh jahat, daripada setan, daripada Lucifer. Ada lagi yang lebih baik. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah Yesus Kristus. Jadi waktu Daud Tony sudah mengalami satu pribadi yang lebih baik, yang lebih mulia daripada yang sudah dia kenal, dia tinggalkan yang lama, dia pakai yang baru sampai hari ini semua. Jadi ini merupakan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mungkin cara kita yang lama itu, karakter kita yang kasar itu harus kita tinggalkan, saudara. Sikap kita yang suka tipu orang itu sebenarnya tidak ada lagi, karena kita sudah kenakan Yesus. Yang kedua itu, ini juga terkenal dalam beberapa tahun ini, Debbie Basir itu orang Muslim sebenarnya. Saya sudah lama kenal dia, tapi memang dia punya firman yang disampaikan itu memang up to date untuk kita hari ini. Kenapa dia tinggal yang lama, saudara, dan yang baru dia kenakan hari ini? Karena dia mengalami, dia mengenal yang baru di dalam Tuhan Yesus itu lebih baik daripada yang lama, saudara. Yang lama itu belum pasti, mudah-mudahan ya. Tapi yang sekarang ini pasti. Kalau percaya pasti selamat, saudara. Tidak ada mudah-mudahan itu. Tapi dulu
Ini pendeta ada di Basir ini, dia kenal yang mudah-mudahan itu dulu. Mudah-mudahan ditinggalkan. Sekarang yang pasti. Barang siapa percaya pasti selamat, saudara. Kenapa kita tidak mau tetap di dalam yang pasti ini? Ini yang bagus, ini yang sangat istimewa. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara, waktu kita berdoa, kalau Roh Kudus mengingatkan kita sikap karakter kita yang lama itu, harus kita cepat-cepat katakan, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya tidak pakai yang lama lagi. Karena yang lama ini tidak baik, saudara. Yang lama ini tidak baik di depan manusia maupun di depan Tuhan. Kita harus tinggalkan. Itu yang di dalam Tuhan Yesus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlunas. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang baru yang kita dapat dalam Tuhan Yesus. Itulah Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ini sesuatu yang baru yang dalam Tuhan yang perlu kita pertahankan. Karena kuk ini menjelaskan situasi kehidupan dalam Kristus. Dia pasang, bukan manusia yang pasang itu. Yesus ini yang pasang situasi hidup. Situasi hidup di dalam Tuhan itu lemah lembut, karena itu adalah karakter Tuhan yang kita kenakan hal ini. Lemah lembut, rendah hati. Kalau kita belum rendah hati, itu bukan karakter Kristus, saudara. Kita harus belajar. Saya pun terus belajar. Saya belum selesai belajar, saudara. Selama saya hidup, selama siapapun hidup, pendeta, reverend, selama kita hidup, kita harus belajar karakter Tuhan. Ini yang baru, yang daripada Tuhan. Karena sesuatu yang daripada Tuhan itu memang indah, baik, dan menyenangkan diri kita, menyenangkan orang lain juga. Itu yang pasti. Jadi waktu Paulus sudah mengenal Yesus, dia tinggalkan yang lama, dia kenakan yang baru. Ada seorang bernama Martin Luther itu. Ada banyak mereka, tapi saya sentuh satu saja. Pada zaman Martin Luther, ada cara yang sudah memutarbalikkan ataupun menterbalikkan kebenaran daripada cara dunia. Sebenarnya ada kebenaran, tapi sudah diputarbalikkan. Jadi pada masa zaman dia itu, mereka sudah menjadi kaya. Kenapa? Karena dibayar. Siapa yang berbuat dosa, bayar, dan doa, selesai. Itu zaman itu. Tapi itu tidak benar. Itu tidak betul. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hati Martin Luther. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan manusia, tapi manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Jadi Martin Luther dicamah oleh Tuhan, dan dia berani menulis 95 dalil, 95 alasan kenapa peraturan pada masa itu menyimpang dari firman Tuhan. Dia betul-betul membuat goncangan pada masa itu. Kalau menurut kemampuan Martin Luther memang dia tidak dapat, tapi ada Tuhan menyertai dia. Itulah nama gereja kita, Reformasi Injili. Karena kita tidak mau berdiri atas dasar yang lain, kita hanya berdiri atas Injil. Jadi Tuhan memimpin dia bersama dengan kawan-kawannya supaya gereja Tuhan kembali lagi berdiri di atas firman Tuhan, bukan berdiri atas akal-akal manusia saja, sehingga mereka yang itu menjadi kaya. Karena semua orang yang datang bertobat itu dibayar kepada kurang lebih pimpinan gereja pada masa itu. Jadi itu sudah menyimpang, sehingga Tuhan memakaikan Martin Luther. Dan itu yang betul-betul original yang Tuhan mau. Jadi saudara, pada hari ini juga kita sebagai gereja Tuhan yang sederhana seperti ini, apa yang kita sudah kenal dalam Tuhan, kita setia lakukan. Karena Yesus sudah memberikan situasi hidup yang sesungguhnya daripada dia. Dia sudah katakan, belajarlah daripadaku, kata Yesus. Belajar.
Bukan belajar daripada dunia, belajar daripada Yesus. Artinya kita belajar daripada firman-Nya. Karena sabda Tuhan itulah isyati Tuhan. Kita harus belajar daripada sana, saudara. Jadi kita adalah di antara orang-orang yang berbahagia karena kita mengenal kebenaran ini. Kita harus maju terus dalam kebenaran ini, saudara. Next. Ini adalah kuasa damai. Kita sudah mengalami situasi damai yang di dalam Kristus. Yang kedua, apabila kita mengalami kuasa damai dalam Kristus, kita pasti ada kesanggupan, ada kekuatan berdamai dengan Tuhan Allah. Ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus. Ia dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menghitungkan pelanggaran. Kalau yang kita hitung, kita punya pelanggaran. Saya punya istri pun susah mau catat, terlalu banyak. Tetapi apabila saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya cancel, semuanya tidak ada lagi, diingat oleh Tuhan. Ini yang sangat luar biasa, saudara. Ini adalah situasi hidup kita setelah berdamai dengan Tuhan Allah. Apabila kita katakan, ya Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Hari ini saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua pelanggaran kita, oke, cancel. Karena kamu sudah percaya, tidak, ingat lagi. Itu artinya firman Tuhan itu, saudara. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita didamaikan dengan Tuhan Allah melalui pribadi Yesus sendiri. Next. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Allah itu juga dirinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dalam Kejadian katakan, marilah kita. Ini adalah satu gambaran di mana memang Yesus dari Allah. Asalnya dari Tuhan Allah, dari Yahweh. Datang ke bumi ini menjadi manusia supaya boleh berkata-kata dengan manusia. Kalau dia datang dengan kemuliaannya, tidak ada manusia yang boleh bercakap dengan Yesus. Dia perlu tinggalkan kemuliaannya, datang merendahkan dirinya menjadi manusia yang sejati, daging dan darah, supaya dia boleh berkomunikasi dengan manusia. Jadi puji Tuhan, tidak ada yang boleh seperti itu. Manusia tidak boleh seperti itu. Hanya Tuhan Allah yang boleh merendahkan dirinya menjadi manusia. Kita harus kagum kepada Tuhan yang kita sembah hari ini. Kita harus berbahagia mengenal Tuhan yang luar biasa seperti ini, saudara. Jadi dia adalah pribadi yang telah memperdamaikan kita dengan dirinya ataupun dengan Allah. Waktu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa di Taman Eden, apa yang dilakukan Tuhan Allah? Dia mengambil binatang dan dia mengambil kulitnya. Memang dia sudah membunuh binatang itu. Artinya ada korban. Ada korban yang terjadi sehingga kulit binatang itu dikenakan menjadi pakaian Adam dan Hawa. Ini adalah gambaran kepada Yesus yang perlu menjadi korban, supaya melalui korban yang sempurna itu manusia boleh didamaikan dengan Tuhan Allah. Itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi 2000 tahun yang sudah berlalu, saudara. Itu sebabnya kita harus bersyukur hari-hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, karena Tuhan Allah telah melakukan karya yang sangat mulia melalui Kristus di salib. Itulah dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Tuhan Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya, sehingga Dia mengutus dirinya sendiri ke bumi ini, supaya barang siapa saja yang percaya, apakah orang hitam kah, orang putih kah, orang dari pedalaman kah, orang di pergunungan kah, orang di mana saja, siapa saja percaya, tidak akan binasa, saudara, tetapi mendapat hidup yang kekal. Itulah kita, karena kita ini adalah orang yang percaya, saudara. Kita
tidak lagi di dalam senarai kebinasaan itu, tetapi kita sudah diangkat menjadi milik Tuhan sendiri. Kenapa boleh demikian? Karena ada satu pribadi yang telah menyelesaikan hukuman itu untuk kita. Itu adalah Yesus Kristus. Kita harus bangga menjadi orang Kristen, saudara. Kita harus semangat di dalam Tuhan Yesus, karena Yesus sudah menggantikan kita, mendamaikan kita dengan Tuhan Allah sendiri. Tidak ada berita yang lebih baik daripada berita itu, saudara. Berita itu Liverpool menang pun tidak setanding dengan berita Yesus telah menebus dosa kita. Berita orang dapat durian banyak pun, orang mendapat intan permata banyak pun, tidak setanding dengan penebusan Yesus. Siapa yang dapat? Kita yang dapat, saudara. Ini yang membuat saya dan kita harus senantiasa bersukacita. Apapun yang terjadi di bumi ini, tetapi kita sangat percaya Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Tuhan setia menyertai kita. Karena kita adalah anaknya, kita adalah miliknya, tidak mungkin ditinggalkan. Ada teks yang lain katakan, saya tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim, aku akan menyertaikan engkau. Itu nama Tuhan kita, Immanuel. Allah menyertai umatnya. Kita adalah umat Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita, umatnya. Next. Berdamai dengan Allah itu, ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Itu yang saya katakan tadi, kita sudah mendapat damai itu, kita sudah mendapat kemerdekaan itu. Jangan tinggal di sana, jangan stop di sana. Kita harus berdoa, Tuhan, saya juga mau dipakai oleh Tuhan supaya perintah dan kuasa damai ini terjadi juga kepada orang yang belum mengalaminya. Inilah isi hati Tuhan untuk kita semua, saudara. Inilah tujuan Tuhan untuk kita semua, saudara. Dia sudah menyelamatkan kita, dia juga mau menyelamatkan orang lain juga yang belum diselamatkan melalui kita, saudara. Bukan melalui pasta-pasta pendeta-pendeta saja, tidak, saudara. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Kita semua ada potensi dipakai oleh Tuhan. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan semua, saudara. Itu sebabnya ada Roh Kudus dalam kita. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat waktu Yesus dilahirkan, siapa yang mendapat perintah ini? Adalah gembala-gembala di padang. Di padang, mereka ini jarang berkumpul dengan orang-orang ramai. Kalau kita membaca Lukas itu, dan kelihatan malaikat di padang, dan mereka memuji Tuhan karena hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Mereka terkejut, kenapa tiba-tiba ada malaikat Tuhan. Mereka pun tidak sangka-sangka mereka mendapat sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tetapi yang pasti ini adalah isi hati Tuhan, bukan hanya kepada raja, bukan hanya kepada orang yang berada, bukan hanya kepada orang yang berpangkat, tapi kepada semua orang, termasuk itu gembala-gembala yang tidak dikenal oleh orang lain, karena mereka hanya sibuk dengan pekerjaan mereka yang sekecil itu. Kalau menurut satu kajian, gembala ini merupakan gembala yang kelas rendah. Ini menurut satu kajian, dan mereka tidak terkenal di dalam hitungan orang lain. Kalau dikiralah ini satu gambaran, kalau nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah kategori-kategori manusia. Nomor 10 itu adalah gembala domba ini. Jadi walaupun kadar mereka seperti itu, tetap diperhatikan oleh Tuhan. Berita damai, berita sukacita tetap diberikan kepada mereka dan kepada kita semua, saudara. Mereka pergi ke Betlehem. Oh, rupa-rupanya benar ada bayi Yesus, dan mereka juga memuji Tuhan dalam, kalau kita baca dalam teks itu. Jadi saudara, apabila kita sudah didamaikan oleh Tuhan, Tuhan juga mau mempercayakan berita itu. Ini yang nomor 2 itu. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami, kata Paulus. Tapi bukan hanya kepada Paulus, tapi kepada kita juga hari ini. Paulus sudah tidak ada di bumi ini, tetapi kita masih ada.
Dan Paulus adalah dipilih Tuhan, kita juga dipilih Tuhan. Seperti mana 2 minggu yang sudah berlalu, majelis gereja sudah kita doakan. Ini merupakan inisiatif Tuhan untuk meneruskan pelayanan Tuhan di gereja kita. Dan bukan majelis gereja saja, dan bukan EJK pelayanan saja, kita semua. Apabila kita dikatakan gereja Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan, kita harus ada keterlibatan. Ada bahagian kita masing-masing. Saudara, ini manusia bertobat bukan hanya di dalam gereja saja, tapi manusia bertobat dan mengalami Tuhan di luar sana juga. Dan saya mengingatkan satu pengalaman seorang hamba Tuhan. Dia disentuh oleh Tuhan, dia dilawat oleh Tuhan, bukan di gereja saudara, tetapi di stasiun bus. Di stasiun bus. Dan waktu itu dia ingat satu kalimat seorang kawannya yang Kristen memberitakan Injil secara sederhana pada dia. Dia tidak terima waktu dia mula-mula terima firman Tuhan itu, tapi beberapa bulan bahkan hampir tahun barulah Tuhan menyentuh hatinya dengan firman itu. Waktu dia duduk di bus, kata dia di perhentian bus, Roh Kudus bekerja. Ada kuasa firman yang pernah dia dengar daripada kawannya. Walaupun bukan hari itu, tapi pasti akan ada masanya, saudara. Dan orang itu adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal di Malaysia hari ini. Jadi ini pengalaman dia. Jadi oleh itu jangan kita katakan kita hanya boleh menjangkau jiwa di gereja. Tidak, saudara. Waktu kamu bekerja di tempat kamu bekerja, kamu doakan kawan kamu. Kamu sharekan sedikit firman Tuhan pada dia. Tuhan akan pakaikan apa yang kita tabur itu. Tuhan akan pakai apa yang kita tabur. Ada seorang dokter juga yang bertobat bukan di gereja, tapi waktu dia baca Yesus naik keldai, karena dia adalah dokter hewan, dia sangat paham situasi keldai yang belum pernah ditunggang. Akan pasti dia akan melontarkan siapa saja naik di atas dia. Tetapi apabila dia baca Yesus naik keldai dan keldai itu tidak pernah buat apa-apa, Yesus dengan tenang saja jalan, bawa Yesus jalan. Dari sana roh juga bekerja dalam hatinya. Ini adalah Tuhan. Jadi banyak sekali cara-cara Tuhan menyelamatkan kita. Banyak cara Tuhan bekerja menolong kita manusia. Oleh itu kita semua boleh terlibat. Kita semua ada potensi terlibat. Dipakai Tuhan memberitakan kabar perdamaian yang surga. Waktu kamu di kebun, kamu doakan kawan-kawan kamu. Kamu sharekan sedikit firman Tuhan yang kamu kenal. Tuhan boleh pakai itu, saudara. Tuhan boleh pakai itu. Jadi kita semua ada potensi dipakai Tuhan. Roh Tuhan boleh urapi kita semua. Jadi pada hari ini berita tentang perdamaian itu adalah bahagian kita semua. Kita harus mau dipakai Tuhan untuk mengkabarkan supaya lebih ramai lagi mendapat perdamaian, mendapat kemerdekaan yang daripada Tuhan. Next, yang terakhir pada hari ini, menjadi duta Kristus. Kita semua juga didorong untuk menjadi duta Kristus 2021. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, kata Paulus, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Next. Jadi duta artinya kita adalah wakil daripada Tuhan Yesus. Kita diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi duta itu seperti Paulus. Karena Paulus mereka sudah tidak ada di bumi ini lagi. Yang ada adalah kita. Ini adalah masa kita. Seperti mana yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan kami tentang firman hidup, ya itulah yang
kami tuliskan kepada kamu. Ini adalah kesaksian Rasul tentang Tuhan Yesus. Mereka bergaul dengan Yesus. Mereka pernah pegang tangan Yesus. Mereka pernah dengar suara Yesus. Mereka melihat Yesus. Jadi mereka ini adalah satu urutan. Ini adalah generasi kita. Kita sudah mendapat firman itu dari mereka yang dulu, dan sekarang ini adalah masanya kita memberitakan tentang Yesus. Kalau kita melihat pada tahun 1928 Pulau Borneo, mereka tidak kenal di mana Pulau Borneo itu pada masa mereka berdoa. Waktu mereka buka peta, oh sama apa yang mereka lihat dalam penglihatan sama dengan apa yang di dalam peta. Oh, ini rupa-rupanya Borneo. Jadi waktu mereka berdoa, mereka hanya melihat penglihatan. Bukan satu kali, ada beberapa kali. Ini yang saya baca daripada kesaksian mereka. Jadi mereka sehati melihat peta. Mereka melihat peta dunia. Oh, Borneo di sini rupanya. Ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan mau mereka datang ke Borneo 1924. Mereka datang. Tidak ada siapa itu serta. Tidak ada mereka pakai bilur yang begitu kecil datang. Pakai kapal. Kapalan juga kapal kecil. Dengan penuh kasih, dengan penuh pengorbanan, datang ke Pulau Borneo yang begitu tebal dengan hutan. Kita punya datuk nenek itu tidak tahu di mana. Memang di hutan lah, tinggal di hutan. Tapi dengan kasih dan pengorbanan mereka datang juga. Kalau mereka boleh, kita juga boleh. Sekarang Asia ada, saudara. Kita boleh pakai Asia. Kita boleh pakai kereta Proton Saga. Kita boleh pakai kereta macam-macam kereta, saudara. Lebih jalan sana, jalan sini. Pergi memberitakan Injil. Ini waktu kita sehat. Ini waktu kita masih bertenaga. Jangan biar kami majelis gereja saja yang bergerak, saudara. Kita semua harus bergerak. Kalau bukan dengan doa, kata firman Tuhan. Itulah Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah. Kerjaan Allah, kerjaan surga sudah dekat. Jadi hari ini saya mau mendorong kita semua. Inilah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dan Tuhan mau memakai kita supaya kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Ramai lagi orang lain yang belum diselamatkan. Saudara, ini adalah satu peluang untuk kita semua. Next yang terakhir, karena hanya melalui Yesus dengan perantaran kuasa Roh Kudus dan kuasanya kita boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau melalui firman-Mu menyatakan isi hati-Mu, Tuhan. Tujuan-Mu untuk kami. Kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan iman kami itulah yang menjadi jembatan kami mendapat keselamatan itu. Iman kami itulah yang mendapatkan kami kunci kehidupan yang daripada Tuhan. Iman kami kepada Tuhan Yesus itulah yang membolehkan kami mengalami berkat dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan pasti kami akan mendapat hidup yang kekal juga. Tuhan tidak berhenti di sana. Kami juga mau dipakai oleh Tuhan supaya melalui hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan, orang lain juga akan mengalami kuasa damai, kemerdekaan yang daripada Tuhan. Tuhan, ini kami semua, pakai kami dari yang kecil sampai yang tua, semua kami Tuhan. Kami rindu dipakai oleh Tuhan.